Lumajang di acara Bukau yang pastinya untuk volume 32 ini kita mengambil tema tentang apa ayo? Tentang Porprov 7 Jawa Timur tahun 2022. Nah, karena hari itu tepat juga ada kirap obor api dari perbatasan Probolinggo Lumajang sampai Lumajang hingga diteruskan ke Pendopo. Karena hari ini tuh kita ngobrolin spesial tentang Porprov, pastinya kita mengundang narasumber yang spesial juga. Beliau adalah seorang Kades Banjarwaru dan beliau adalah Pak Samsul Arifin. Menjadi suatu kehormatan bagi saya menjadi host untuk narasumber yang spesial hari ini. Kita undang dulu Pak Samsul Arifinnya. Dan buat teman-teman nih, nanti bisa banget tanya di icon question atau box question. Kita akan sampaikan ke narasumber dan nanti ada feedback dari narasumber. Oke, kita undang dulu Pak Samsul Arifin. Kita akan bicarakan nih mana sih cara Porprov. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam. Halo. Menjadi suatu kehormatan bagi saya Pak bisa mendampingi Bapak menjadi narasumber hari ini. Mungkin boleh berkenalan dulu dengan visitor Lumajang Pak. Oke. Salam olahraga, semangat. Kudu olahraga. Ya. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Profesi saya entrepreneur deso. Jadi kegiatan saya punya bidang usaha dan juga diamanai jadi kepala desa Banjarwaru, desa tercinta. Dan tadi sekitar jam 7 malam baru selesai ikut meramaikan, memeriahkan, semarakkan kirap obor Porprov yang ketujuh di Kecamatan Kota Lumajang. Nah, tadi kegiatannya cukup meriah karena Banjarwaru tadi dikasih kesempatan untuk menampilkan yang terbaik, seni patrol ya, seni patrol. Jadi benar-benar musik kentongan yang ditambahi dengan kenong telok, trompet, sehingga membuat suasana lebih meriah dan asik, membuat semangat para atlet Lumajang. Keren Gitu, keren. Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Wah, berarti antusias masyarakat khususnya di Desa Banjarwaru sangat itu ya, sangat antusias sekali dengan kedatangan atlet khususnya kemarin tadi Pak, tadi dari jam berapa Pak? Kita prepare-nya mulai jam 2 siang. Jam 2 Ternyata siang. timku ya ada keterlambatan sampai di kecamatan kota tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Baru tadi jam 7 baru selesai kayak gitu. Waduh, berarti rame banget mungkin ya Pak. Dari luar kan pasti banyak kan. Kita ada beberapa cabang olahraga Pak. Untuk Porprov khususnya di Lumajang sendiri. Ya, jadi kalau tidak salah ada 14 uh, olahraga yang di Lumajang. Salah satunya ini kalau saya sih senangnya sih sepak bola ya. Ya. Ya harapannya pemain-pemain ini pemain-pemain muda yang punya potensi, punya kesempatan yang baik bisa bertanding di Porprov yang ketujuh. Kebetulan kita sebagai tuan rumah ya. Sebagai Iya. tuan rumah, nah ini sebagai motivasi lebih buat kita masyarakat Lumajang untuk meraih prestasi dengan slogan pasti bisa juara kan kayak gitu. Uh, Beberapa olahraga yang di Lumajang ini saya kira masyarakat Lumajang ini sangat luar biasa. Jadi awalnya bukan sekitar antusias saja ya, melainkan masyarakat ini ternyata uh, kegiatan Porprov itu banyak manfaatnya. Jadi semangat olahraganya,
menggali potensi atlet-atlet Lumajang yang mungkin masih belum tergali dengan baik, dan kesempatannya baik ini saya kira pemerintah kabupaten sangat luar biasa ya. Dipercaya untuk menjadi tuan rumah Porprov yang ketujuh kayak gitu. Nah, antusias masyarakat ini luar biasa karena juga dorongan dari pemerintah kabupaten untuk mengajak masyarakat Lumajang untuk ikut berpartisipasi, memotivasi dan mendoakan yang agar kegiatan Porprov ini bisa berjalan dengan sukses, aman dan berprestasi tentunya untuk Kabupaten Lumajang. Ya, tadi juga kayak seru banget gitu Pak kirapnya. Selain antusias masyarakat kan kita juga mengunggulkan dalam sektor khususnya UMKM ya Pak. Hari apa ya? Iya, Hari itu kayaknya ada itu sih kayak lokal karya nggak Pak? Enggak Pak, itu apa sih? Kayak jualan di alun-alun itu kan sebuah iya, kalau Lumajang itu punya khas sendiri ya itu seperti pisang, kemudian batik Minang Koncan seperti itu. Makanya apa sih itu ikon Lumajang untuk Porprov itu siapa sih Becky sama si Kencar, siapa? si Becky sama si Kan si Ranca ya Pak. Oh, iya. Itu kan kayaknya dari kuda sama apa itu Pak? Oh, tadi, oke. Iya, Itu namanya, maaf maaf. saya agak, saya juga apa namanya? Tadi kan kebetulan untuk seni patrol kentongan tadi itu ada tambahan alat musik kenong telok, istilahnya orang Madura kayak gitu ya. Kemudian ada trompetnya, serulingnya. Eh, Tadi kita lebih meriahkan lagi pakai itu apa namanya? Jaran selining. Bukan Ya. jalan seliring ya, selining namanya. Jaran selining. Lah, tadi jadi cukup meriah. Tadi jalan selining kebetulan yang jadi jaran selingnya itu teman-teman perangkat desa. Jadi ya wis Oh, kelihatan gendut-gendut perutnya kayak gitu. Jadi membuat meriah, dan slogan kami dari Sang Pemilih ya yang dipunya Banjarwaru itu slogannya tadi gini. eh, Goyang landak kenca ndak goyang gitu loh. Jadi oh. alhamdulillah tadi closing acara itu ternyata eh, kenca landak kenca ya ndak goyang, ternyata alhamdulillah bisa nulari ke teman-teman semuanya sehingga kita bisa goyang bareng. Tapi ya kencak dulu gitu. Iya. Makanya tadi itu kayaknya seru banget, tapi lupa namanya tuh si si Ranca sama si Becky ya yang ikut juga dalam acara kirap ya Pak. Iya, betul. Eh, jadi dari teman-teman itu tadi bisa menampilkan yang terbaik, tetap dari ada kolaborasi dari teman-teman yang pecinta seni untuk alat musik tradisional. Lah mengenai UMKM, saya kira dengan event yang luar biasa ini kebanggaan sebagai tuan rumah Kabupaten Lumajang, ini luar biasa Pak Bupati, Bunda Indah yang Lumajang ini bisa dipercaya untuk jadi tuan rumah. Masyarakat Lumajang ini khususnya yang punya usaha ya, UMKM ini secara ini kalau dari lihat dari orang antusias jualan kayak gitu, apalagi kalau saya diinformasi sama apa eh, Dinas Pariwisata, Bu Yuli pernah menyampaikan bahwa banyak eh, peserta dari kabupaten yang lain itu mencari tempat-tempat homestay atau rumah kontrakan untuk sebagai tempat singgah untuk selama event Porprov yang ada di Lumajang ini. Saya kira, saya yakin eh, apa perekonomian khususnya UMKM di Lumajang ini eh, untungnya akeh Mbak. Amin. Tapi selain UMKM juga sektor wisata ya Pak. Kan tadi apa ya homestay kan termasuk pasti ada keindahan-keindahan Lumajang juga di situ. Tapi Ya, membicarakan tentang
atlet tadi ya Pak. Jenengan itu suka banget sama sepak bola tak Pak? Kok bisa menjadi juga pendukung PSIL, salah satu tim sepak bola Lumajang? Karena kan jenengan kan sebagai kades kan pasti kan ada apa ya, sibuk ya Pak. Itu gimana sih? Apa ada motivasi kenapa kok bisa sampai ikut juga turun mendukung PSIL? Lebih tepatnya bukan PSIL ya. Iya. Eh, eh, jadi tim Kabupaten Lumajang, tepatnya untuk Porprov yang ketujuh ini. Jadi kenapa saya salah satu olahraga yang saya sukai olahraga ya sepak bola. Lah di situ walaupun saya bukan pemain pemain sepak bola, saya cuma tukang paidu di pinggir lapangan, cuma pemerhati, cuma pemantau. Ya salah satu saya sebagai warga Lumajang, bukan karena basic saya sebagai kepala desa, ya apa ya lebih ya pengen mensupport ya, walaupun apa dari kita mensupportnya kita masyarakat Lumajang, saya yakin mensupportnya cara dia menonton sepak bola, dia membuat suasana kegiatan apa namanya welcome dengan adanya peserta dari kabupaten yang lain ya, dan juga kita tuh mendoakan semoga atlet-atlet Lumajang ini banyak juaranya. Kemudian eh, tentang sepak bola, jadi pemain-pemain dari Kabupaten Lumajang ini kan adalah pilihan-pilihan yang terbaik dari banyaknya pemain sepak bola, apalagi adik-adik kita yang umur pemain kan maksimal di umur 21 tahun. Jadi dari kecamatan-kecamatan itu adanya seleksi, dan itulah dari teman adik-adik kita pemain dari Kabupaten Lumajang bisa memberikan setelah proses seleksi itu, dengan saya lihat kadang-kadang saya juga apa istilahnya mbangin nang stadion, lihat semangatnya. eh, saya ngomong teman-teman ya, teman-teman pemain Kabupaten Lumajang luar biasa, pagi, siang, sore latihan, ya motivasinya tinggi. Ya itu yang membuat kita sebagai pecinta sepak bola merasa ikut bangga. Nah, yo kapan mana rek, yo mugo-mugo Kabupaten Lumajang sepak bola juara. Nah, Amin, amin. gitulah kebetulan kebetulan saya dapat informasi dari salah satu manajemen eh, pemain Kabupaten Lumajang bahwa menyampaikan bahwa ini Kabupaten Lumajang untuk ajang sepak bola, olahraga sepak bola ini yang kedua kalinya tampil di Porprov Jatim ya. Jadi kalau tidak salah tahun 2017, 2019, iya betul ya. Kebetulan terus tahun 2022 ini. Ya karena apa? Ini ya harapannya untuk yang tampil yang kedua kalinya bisa maksimal bisa juara. Amin, amin, amin. Masya Allah. Keren mungkin ya sepak bola Lumajang. Iya. Dan saya juga mendapatkan informasi dari Instagram, salah satu Instagram olahraga Lumajang itu sepak bola Lumajang juga memenangkan 3 poin penting kemarin dengan Tuban ya Pak. Apa benar? Saya konfirmasi dengan Bapak ini. Pasti rek. Wah, main pertama lawan Blitar sudah 1-0. 3 poin untuk pemain Kabupaten Lumajang. Yang kemarin luar biasa, supporternya tambah banyak lagi. Saya ini kebagian tribun yang paling sebelah selatan, sisi yang sebelah barat. Waduh, rasanya yo, rasanya bengok-bengok kurang puas mbak. Tenang nih mbak. Jadi maido wasit kurang lego rasanya. Ya tapi alhamdulillah kemarin dapat 3 poin lagi. Ya harapannya nanti ini besok main lagi eh, bisa mendapatkan 3 poin lagi. Ya pengen ini juara grup kayak gitu. Ya kalau bisa juara grup, ya harapannya nanti lebih mudah lah nanti bisa juara Kabupaten Lumajang untuk ajang sepak bolanya. Targetnya apa Pak? 8 besar atau Yo Rato, yo pasti juara. tapi menurut Bapak menjadi tuan rumah sendiri di Porprov 2022 ini gimana Pak? Maksudnya menyemarakkannya itu seperti apa selain adanya kirap seperti itu Pak?
Apakah kedepannya itu seperti apa nanti? Eh, saya kira eh, cara pemerintah kabupaten sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Pemerintah kabupaten ini luar biasa persiapannya. Jadi mulai apa namanya prepare kayak spanduk-spanduk antusias warga ya, apalagi rute-rute mana yang jadi dilewati kirap obor Prof yang ketujuh ini, apalagi tadi saya juga tahu adik-adik SD, SMP, SMA juga ikut berpartisipasi mendukung membawa bendera merah putih, bahwa itu salah satu memberikan semangat uh, untuk pemain atlet-atlet Lumajang untuk bisa juara. Dan saya kira ini kesempatan akan jadi sejarah untuk Kabupaten Lumajang ya. Karena ya mungkin kalau ada kesempatan lagi, saya kira pemerintah kabupaten akan eh, memberikan yang terbaik lagi. Tapi saya pastikan bahwa Prof Kabupaten di Kabupaten Lumajang ini sudah luar biasa cukup bagus. Sehingga masyarakatnya juga banyak yang mengerti dan antusias dan juga ikut mendukung atlet-atlet yang ikut aja di Porprov ini, khususnya Kabupaten Lumajang. Iya, dari Instagram olahraga salah satu Lumajang itu ada 444 kontingen dari Kabupaten Lumajang, yaitu 314 dari atlet yang sudah terverifikasi, kemudian 93 ofisial dan 37 Satgas COVID. Satgas COVID. Dan mungkin untuk teman-teman visitor, saya ingatkan lagi buat yang mau tanya silakan. Nanti kita akan tanyakan ke Bapak Samsu dan nanti dari beliau ada feedback dari pertanyaan visitor Lumajang. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira cabur apa aja sih Pak yang udah tanding? Kan dimulainya kan dari tanggal 17 Juni kemarin ya Pak, sampai tanggal 3 Juli. Yang Bapak tahu, kira-kira cabur apa aja Pak yang udah tanding nih? Wah, ini aku fokusnya bal-balan tok ya, Mbak. Oke, berarti membicarakan tentang sepak bola nih Pak. Kembali lagi tadi. Iya. Kayaknya Bapak juga menjadi kehormatan sendiri ya Pak. Menjadi wasit antara persahabatan Polres dengan jurnalis kayaknya ya Pak. Lihat di akun Instagramnya jenengan. Iya, jadi alhamdulillah wasit dadaan, Mbak, tapi nggak dibayar. Bayarannya diberitakan sama teman-teman media lokal Lumajang, Mbak. Gimana itu Pak ceritanya? Kan pasti sangat bagus sekali sampai dipercaya menjadi wasit. Ya, ya sebenarnya tidak ada pilihan lain gitu loh. Tidak ada pilihan lain. Kalau saya boleh milih sih, saya senangnya sih di pinggir pinggir lapangan ya. Bengok-bengok, maido wasit, itu rasanya pekerjaan itu selesai semuanya gitu loh, rasanya plong loh, Mbak. Iya, iya, iya. Seribet apapun pekerjaannya lawis maido wasit itu rasanya plong, wis entek wis beban pekerjaan. Jadi gini, kemarin itu hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah, itu ada saya dihubungi dari pihak Polres Lumajang, menyampaikan bahwa Pak Kapolres berkenan untuk sewa lapangan Sangku Mini Soccer yang ada di Banjarwaru. Wah, satu kehormatan kita persiapkan karena kita lapangannya kita sudah standar ya. Jadi kita standar stadion sehingga kita persiapannya tidak terlalu ribet karena kita sudah siap. Kemudian saya tanya dengan siapa? Dengan teman-teman media lokal di Lumajang. Nah, kebetulan walaupun sempat ada apa force major tentang hujan ya, kan kemarin masih sempat hujan hampir tiap hari tiap sore. Nah, di situ nunggu dari setengah 4 agenda sparingnya sepak bola persahabatan antara Polres Lumajang dengan awak media di Lumajang, baru kick off-nya jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, alhamdulillah keseruan di situ luar biasa. Jadi becek-becek lapangan Sangku Mini Soccer
Dadi soprusutan, geblak, ono sing tiba drosor, di situ membuat tambah meriahnya rasa kekeluargaannya dari tim Polres Lumajang dengan media Lumajang. Jadi luar biasa. Ada statement Pak Kapolres kemarin setelah main, wah bagus ini lapangannya ini. Nanti apa kita sering-sering main di Sangku Mini Soccer. Alhamdulillah ini jadi motivasi pemerintah desa khususnya BUMDes Sangku Banjarwaru bahwa Sangku Mini Soccer ini diapresiasi sama Bapak Kapolres. Ya, Sangku Mini Soccer sendiri ini telah diresmikan oleh Bapak Bupati dan juga didampingi oleh Bapak Bapak Dandim dan juga Bapak Kapolres kayak gitu. Sebenarnya itu sebagai bentuk dukungan juga ya Pak buat aku sepak bola karena kan kita juga apa ya semangat memeriahkan bahwa ada cabur nih sepak bola maka semuanya juga ikut antusias entah dengan cara apapun salah satunya dengan ikut tanding seperti menjadi wasit seperti Bapak. Tapi buat teman-teman ya teman-teman atlet menang kalah itu memang sudah biasa nih Pak. Cuma kita namanya jiwa petarung ya Pak harus ada ditanamkan untuk meraih kemenangan. Makanya dari Ketua KONI juga ada kata-kata saya kutip kata-kata dari Bapak Ketua KONI itu tidak ada kata menyerah sebelum bel berbunyi di dalam area pertandingan. Nah, jadi tetap semangat ya buat teman-teman atlet dan untuk Bapak sendiri ke depannya apa Pak pesan Bapak untuk para atlet Lumajang? Untuk teman-teman atlet ya harapannya ini eh, setelah ajang Pesta Porprov yang ketujuh di Kabupaten Lumajang ini tetap meningkatkan eh, kemampuannya, fisiknya, dan juga bisa menulari teman-teman yang lain, adik-adik khususnya untuk senang berolahraga. Syukur-syukur nanti lebih banyak atlet-atlet potensi yang ada di Kabupaten Lumajang. Kayak Ya, gitu, Mbak. jadi tetap semangat ya teman-teman. Oh iya Pak, mungkin saya ingin ngobrol lagi tentang ini sih sepak bola Pak. Kalau boleh tahu, kayaknya ada julukan sendiri nggak sih Pak untuk sepak bola Lumajang PSIL itu kalau nggak salah Laskar Wirabumi ya Pak? Iya. Nah itu kalau boleh tahu berdirinya mulai tahun kapan sih Pak? Sampai Wah, ini menang dari tahun 2019, 2022. eh itu untuk sepak bola ini kan yang sebelumnya kan belum apa namanya eh, belum sampai juara ya. Makanya ya pengennya kita sebagai pendukung setia pemain Kabupaten Lumajang sih pengennya tahun ini juara. Kesempatan baik dan yang terbaik karena sekaligus Kabupaten Lumajang sebagai tuan rumah. Saya yakin warga Lumajang sangat mendukung, support kalau lihat di tribun itu luar biasa penontonnya. Saya yakin setiap berangkat dari rumah untuk nonton, memilih tempat duduk di tribun itu, pasti itu terbesit doa-doa untuk atlet Lumajang khususnya sepak bola untuk juara, Mas. Nah, mungkin menanggapi dari visitor Lumajang ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Visit Sumber Suko. Boleh saya bacakan ya, Pak? Porprov Yep. Jatim selain punya dampak bagus untuk atlet, apakah sangat berpengaruh ke sektor-sektor lain? Gimana tanggapan Bapak? Eh, Pasti ya, jadi sektor pariwisata itu pasti ada luar biasa ya. Jadi kayak tadi awal saya cerita tentang persiapan dari dinas pariwisata bahwa kayak homestay, rumah kontrakan dan persiapan untuk beberapa tempat wisata itu eh, menyiapkan bagi atlet khususnya dari kabupaten luar kota. Karena luar biasa sampai istilah dari teman-teman saya dengar itu sampai kesulitan cari tempat untuk homestay atau mengontrak rumah untuk para atlet yang dari luar kabupaten itu dari sisi pariwisatanya ya. Kemudian kalau dari sisi apa namanya peningkatan
pendapatan khususnya di UMKM ya, itu pasti luar biasa lah. Istilahnya eh apa ya? Istilahnya iku saiki ku kulane kudu luwih akeh lah. Ya, kulane luwih akeh ya ben untungnya luwih akeh. Ya, karena apa? Karena kan yang jelas dengan adanya banyaknya tamu ya dari luar kabupaten itu pasti banyak si istilahnya dolan, cari makanan, kayak gitu kebutuhan pokok yang harus dia sediakan dari kabupaten itu saya kira luar biasa. Jadi istilahnya kalau secara ekonomi saya kira luar biasa. Mungkin seperti itu ya tanggapan dari Bapak Samsu. Oh iya, sebagai Kades nih, jenengan nggak, nggih, Pak. Apa sih harapan ke depannya untuk desa Bapak? Kayaknya kemarin juga ada wisata yang baru dibuka nih, Pak. Wisata air itu. Itu masih soft opening, belum berani grand opening, belum berani sih An. Ya, jadi kita masih apa ya, masih belajar tentang desa wisata buatan. Nah, kebetulan desa Banjarwaru ini kan di beberapa aliran sungai lah. Kemarin kita apa namanya? Kita coba dari teman-teman perangkat, ibu-ibu PKK lah. Alhamdulillah kemarin ibu-ibu PKK ini luar biasa membuat jadi viral, rame sampai masuk ke radar Jember ya, Jawa Pos ya. Wah ini luar biasa. Ya, Jadi makanya itu. ini kita tidak nyangka sih besoknya ternyata kok masuk. Saya ditelepon sama teman, kok gaya untuk wisata baru gak kabar-kabar. Waduh, padahal itu masih istilahnya itu coba-coba trial and error. Ini menarik apa enggak segmennya nanti gitu loh. Makanya sampai sekarang alhamdulillah banyak masyarakat Lumajang ini yang biasanya ibu-ibu yang enggak bisa renang kayak gitu itu apa ya, luar biasa minatnya karena apa? Karena tubingnya ini kan tubing keluarga, tubing mini. Jadi benar-benar safety gitu. Jadi istilahnya tanpa pelampung pun kita berani. Tapi kembali lagi untuk kesafetian itu kita tetap kita pakai ya. Jadi tubing ini alhamdulillah termasuk tadi aja walaupun dari aktif kita ada orderan untuk satu paketnya 10 orang. Tadi pagi sudah alhamdulillah terlaksana. Ya dengan paket hemat ya. Paket hemat itu saya kira membuat ya masih soft opening, masih belum grand opening. Jadi ya harapannya nanti pelan-pelan apa ya mengenalkan desa Banjarwaru khususnya potensi-potensi yang ada. Karena kebetulan Banjarwaru sendiri ini kita masih ada rute lagi tubingnya. Jadi kita tidak di satu titik sungai itu tadi. Ada di tempat yang lebih jauh lagi. Nanti apa nama rutenya lebih lebih jauh, tapi tantangannya lebih menarik. Tapi kalau khusus ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang tidak bisa renang, adik-adik sudah istilahnya mangku adik, mangku anak itu pakai tubing ban-banan itu lebih safety yang kemarin kita soft opening itu, Mbak. Jadi harapannya nanti kita berkelanjutan di ada titik tubing yang kedua yang lebih menarik dan menantang. Ya gitu. Tapi tetap mengenai safety-nya tetap kita jadi perhatian. Jadi sekalian promosi nih visitor. Jadi boleh ya Boleh. sekalian promosi. Jadi kita ada paket hemat ya. Jadi paket hemat. Jadi kita sewa ban, apa namanya itu pelampung, terus kemudian ada guide-nya, dapat air mineral, mau teh atau kopi, akomodasi dari tempat parkir, SD Impres, sampai ke tempat nanti kita antar jemput, kayak gitu Mbak. Itu yang paket hemat. Kalau paket wareg, itu 40.000 yang tadi paket hemat 20.000. Paket waregnya itu 40.000 Mbak. Jadi makan prasmanan sepuasnya. Sudah disiapin teh, kopi, atau air mineral, kayak gitu. Jadi kita ya belajar dari teman-teman desa-desa yang lain cara apa namanya untuk membangun eh, desa wisata buatan. Ya harapannya masih ada lagi ada satu lagi yang masih kita nanti buat kejutan lah.
Semoga ada sukses ya, kejutan. Pak. Nah, nanti pasti jadi surprise ya. Nah, Tapi jadi lebih surprise tepatnya nanti. di kecamatan apa itu, Pak? Yang rute pertama tadi itu. Masih di Desa Banjarwaru. Oh, oke Masih buat di Desa teman-teman Banjarwaru. visitor masih di Desa Banjarwaru ya, ya, Pak. Yes. Jadi buat teman-teman visitor nih kan habis ini kan liburan nih, bisa banget mampir ke Desa Banjarwaru ya, Pak. Tepatnya ya di Desa Banjarwaru itu. Dan ada Ya, betul. sama paket waret. Nah, mungkin Iya. ya Pak, menjadi closing statement untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Pak sudah Oke. berkenan Terima kasih hadir. visitor. Nah, yuk. Oke. Terima kasih buat visitor yang udah mantengin obrolan kita hari ini, dan buat teman-teman visitor kalau ketinggalan informasi boleh banget follow Instagram Visit Lumajang, Facebook Visit Lumajang, TikTok maupun YouTube channel Visit Lumajang. Saya Indah Nursamadani pamit undur diri. Terima kasih Bapak Samsu. Nah, oke, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.